Kalau ribut, suami harus minta maaf. Padahal dia yang salah. Kalau suami minta maaf, saya kunci pintunya. Ya. Ketuk-ketuk, sayang, nggak ada. Begitu suaminya pergi, dia aduh suaminya pergi, nangis dia. Berdoa, ya Allah semoga suami kembali. Ke suami kembali, kenapa kau pulang? Ego ini, makan tuh ego, hidup menderita. Ya. Jangan. Suami istri yang terbaik adalah yang mudah maafkan satu dengan yang lainnya. Kalau Rasulullah SAW berkata secara umum, kata Rasulullah SAW, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yang satu berpaling ke kanan, satu melengos ke kiri. Kata Nabi, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang mulai mengucapkan salam. Nabi tidak mengatakan yang terbaik di antara keduanya yang salah ngaku salah, enggak. Rasulullah tidak berbicara mana yang salah yang benar. Tapi Rasulullah SAW membicarakan siapa yang lebih utama berniat untuk menyelesaikan permasalahan. Kata Nabi, wa khairuhuma, dan yang terbaik di antara keduanya alladzi yabda'u bisalam, yang mulai mengucapkan salam. Ini secara umum, apalagi suami istri. Apalagi suami istri. Kalau kita maafkan orang lain, pahalanya sangat luar biasa. Falyafu wal yasfahu, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Maafkanlah, lapanglah dada. Tidakkah kau ingin Allah ampuni kalian? Kalau sama orang lain kita maafkan, kita dapat pahala besar. Apalagi istri, yang lebih utama kita berbuat baik kepadanya daripada orang lain. Maafkan istrimu. Tapi dia kurang ajar, memang istri begitu, sabar. Istri diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Mau kau luruskan nggak bisa, harus dia bengkok terus. Kalau lurus jadi laki-laki nanti. Bengkok ya begitu, mau diapain? Sampai ada kawan, ini kawan, jadi sama saya, dia cari kerja, Ustaz, Ustaz, saya nganggur nih, aduh Ustaz. Bukannya dia udah kerja, cuma dia kemudian gagal, akhirnya minta Allah. Kenapa? Ustaz, saya, aduh, istri saya nggak kerja Ustaz. Setiap hari ngomel sehari 3 kali Ustaz, 4 kali. Setiap hari ngomel sehari berapa kali? 4 kali, Masya Allah. Saya sampai bilang, sayang kamu nggak bosan ngomelin saya, nggak capek ngomelin saya, ngomel terus. Terus dia tanya sama saya, Ustaz, apa semua wanita begitu? Terus dia bilang, gimana lagi yang punya istrinya 3? Kalau diomel saya 5 kali, berarti sehari 15 kali ya. Dia matematikanya salah itu. Ya ke perempuan ya sabar, maafkan. Namanya perempuan ciptakan itu Rasulnya bengkok, ya gimana, ya sudahlah, maafkan. Kata Rasulullah SAW, wa aju syai' fid dhila a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk bagian atas semakin bengkok. Sebenarnya Allah menafsirkan lisannya. Perempuan coba lihat kalau bengkok kali lisannya. Ngomong ini, ngomong gini, kadang tidak bersyukur, kadang ngungkit yang tidak benar, kadang gini, kadang suudzon, kadang itu perempuan. Jangan harap dia lurus. Siapa? Lan tastaqima laka ala tariq. Ada mungkin satu model di hadapan engkau. Beda-beda. Terkadang posisi 4-4-3, terkadang 2 berubah-ubah. Oleh karenanya orang yang paling utama kita maafkan siapa adalah istri. Begitu kita maafkan, subhanallah, betapa banyak pahala kita dapatkan. Kalau kita maafkan, betapa banyak rahmat Allah turun. Kalau kita maafkan, syaitan kabur. Tapi kalau kita kemudian ribut, berantem, ini yang disenangi oleh syaitan. Rahmat Allah terangkat, keberkahan enggak jadi turun. Lihatlah, Allah dalam ayat mengatakan, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Kalau kalian sedang berperang, jangan kalian tanaza'u, jangan ribut. Kalau sudah ribut kalian akan lemah. Ribut masalah. Ya. Makanya ketika Nabi SAW di malam-malam akhir bulan Ramadan, Nabi keluar untuk mengabarkan kapan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW berkata, inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar. Aku keluar, dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, aku keluar untuk menyampaikan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan. Namun si fulan dan si fulan bertengkar. Farufi'at. Maka berita tentang kapan Lailatul Qadar diangkat dariku, aku jadi lupa. Rahmat Allah diangkat. Wa asa an yakuna khairan lakum, dan aku berharap musibah ini lebih baik bagi kalian. Tapi Rasulullah mengabarkan bahwasanya rahmat Allah terangkat gara-gara ada yang bertengkar. Kalau kita bertengkar di rumah terus, bertengkar, mungkin banyak rezeki jadi turun, nggak jadi turun. Ya. Ketentraman turun, terangkat. Anak-anak mungkin jadi soleh, nggak jadi soleh, karena kita berantem terus sama istri. Masing-masing punya ego.
Istri punya ego, suami punya ego. Istri mau kamu yang ngaku salah. Kita mau istri ngaku apa? Salah. Terus kapan begitu? Kalahkan ego. Kalahkan ego. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifq." Kata Nabi SAW, jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah akan masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Allah akan masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan, jika Allah menghendaki khairan. Khairan di sini ya meskipun datang dalam konteks syarat bukan berarti keumuman, bukan, tapi dia mesti li ta'zim, tankir li ta'zim. Ini banyak dalam Al-Qur'an. Tankir li ta'zim. Jika Allah ingin menghendaki kebaikan yang besar bagi sebuah keluarga, Allah akan masukkan dalam mereka apa? Kelembutan. Dia orang Jogja, orang Solo, masya Allah lembut-lembut. Asalnya dari sana sudah apa? Lembut ya. Tinggal dipupuk, dipoles lebih baik dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala kelembutan tersebut karena Allah, maka semakin berkah dan Allah akan turunkan keberkahan bagi keluarga-keluarga yang penuh dengan kelembutan ya.